Subkategori Perguruan Tinggi Pelaksana ISS MBKM Terbaik PKKM 2022 Liga 3. Bronze winner Universitas Adira Jasa Reswara Sanjaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang perjalanan yang luar biasa yang telah kami tempuh dalam program kompetisi Kampus Merdeka tahun 2023. Universitas Adira Jasa Reswara Sanjaya berkomitmen untuk terus berkembang dan menciptakan inovasi di dunia pendidikan. Ini adalah tentang memberdayakan mahasiswa kami untuk menjadi mahasiswa yang lebih mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Dengan dukungan dana dari program kompetisi Kampus Merdeka ini, kami merencanakan untuk meningkatkan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi kami. Kami berkomitmen untuk terus berkembang, terus berinovasi, dan terus mendorong mahasiswa kami untuk mencapai potensi terbaik mereka. Bersama-sama, kami akan menciptakan masa depan yang cerah bagi mahasiswa program studi Teknik Informatika di Universitas Adira Jasa Reswara Sanjaya. You Ars, yes we Ars. Di web developer. Pencapaian terbesar selama magang yang tadinya belum bisa ngoding, sekarang bisa ngoding dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Hanya kepada mentor yang ada di perusahaannya, pelajari bahasa pemrograman baru, lalu menjadi tahu cara kerja di suatu perusahaan bagaimana. Aku sebagai backend developer, tapi kalau sekarang kadang ke backend, kadang ke full stack juga. Startup, jadi startup itu bergerak di bidang jasa gitu, jasa servis elektronik. Kalau saya pribadi, saya di backend developer. Saya ini front end. Kebetulan sekarang lagi buat startup, namanya tuh EduTrack. Jadi EduTrack ini di sini khususnya buat anak SMK atau SMA, ya kurang lebih sih 3 bulan ya. Ya, kurang lebih 3 bulan. Sekarang itu nama produknya Tanara. Jadi Tanara itu platform untuk jual beli rumah gitu. Untuk pengembangan sekarang itu jalan di 3,5 bulan. Kebetulan aku dapat course di bagian sosial media marketing. Pencapaian terbesarnya mungkin aku jadi lebih berani untuk membranding sebuah bisnis di sosial media, dan aku emang benar-benar belajar dari situ. Untuk studi independen sendiri udah kurang lebih 4 bulan. Course-nya itu saya dapatnya di bagian sosial media manajemen. Saya berada di bagian kreator. Seru sih, seru banget karena kita tuh jadi tahu kerja sama tim yang baik. Perusahaan kami bergerak di bidang konsultan IT. Oke, jadi kalau dari teman-teman yang backgroundnya IT dari kampus, tadi kan kita assign-nya di IT ya. Nah itu mereka bantu desain, cuman yang belum serumit. PT Khatulistiwa Nusantara Indonesia ini, atau yang biasa kita sebut dengan nama KANSIA, itu kita bergerak di bidang ilmu komunikasi atau misalkan disebut telekomunikasi. Jadi kita lebih ke arah ini anak bisa apa dulu nih, jadi nggak kita simpan di sembarang tempat. Ya kalau kita simpan di dev, ya kita simpan di dev. Tapi kalau misalkan secara public speaking dia bisa ngobrol, mungkin nanti kita bisa taruh secara ini di di support. Biasanya lo survive nggak dalam satu program ini? Ya mungkin salah satunya saya melihatnya itu satu dari niatnya dulu seperti apa, terus keduanya attitude-nya seperti apa, baru mungkin yang terakhir lebih ke arah secara skills-nya seperti apa. Peran krusial dari dosen pendamping itu ya jelas adalah membimbing mahasiswanya. Terkadang mahasiswa yang ikut program magang ini juga kan ada kendala di perusahaan tempat mereka magang. Jadi fungsi kita di situ salah satunya adalah untuk mendengarkan gitu ya permasalahan daripada si mahasiswa itu apa. Kemudian juga fungsi yang lainnya adalah untuk memonitoring buat mahasiswa itu siap di industri. Hambatannya utamanya itu adalah karena kita dibentuk dari lintas prodi dengan tentunya karakter mahasiswa juga berbeda-beda. Pada awalnya kita agak sedikit sulit untuk bisa menyatukan pikiran, kemudian mengatur timeline dan sebagainya. Yang hambatan lain adalah pada awal pembentukan kita harus memahami karakter dari setiap mahasiswa yang kita bimbing, sehingga itu mungkin butuh cukup waktu untuk kita bisa menyatukan pikiran dan membuat mereka menjadi satu visi.